Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali jumpa melalui renungan firman Tuhan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, kami menyatukan hati untuk berdoa saat ini, mengucap syukur berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani hari ini, berkati urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang bagi kami dan itu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 20 dan ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus." Dari ayat yang sudah kita dengarkan tadi, yang saya bacakan, hari ini kita akan berbicara tentang ketaatan jalan bagi hadirnya keselamatan. Ketaatan jalan bagi hadirnya keselamatan. Di awal kemarin sebelum ini kita membaca di Matius juga, dan di sana kita berbicara bahwa hati yang tulus itu merupakan jalan bagi hadirnya keselamatan. Dan hari ini kita mau berbicara bahwa ketaatan merupakan jalan bagi hadirnya keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita melihat peristiwa waktu Yesus yang adalah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dikatakan di sini, waktu dia hadir di tengah-tengah dunia ini, dia memakai Yusuf dan Maria. Kenapa dia memakai Yusuf dan Maria sebagai jalan hadirnya juru selamat, sebagai jalan hadirnya keselamatan tersebut? Kita lihat di awal pertama sekali, karena Yusuf ini seorang yang memiliki yang tulus hati yang tulus. Dan hari ini kita melihat kenapa Tuhan pakai Yusuf dan Maria sebagai jalan hadirnya keselamatan. Karena Yusuf adalah seorang yang taat, taat terhadap perintah Tuhan, taat terhadap kebenaran Tuhan, taat terhadap perkataan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maukah kita bahwa melalui hidup kita, melalui keluarga kita, melalui aktivitas kita, baik itu dalam sekolah perkuliahan kita, baik itu dalam usaha pekerjaan kita, dalam segala kegiatan kita, jalan keselamatan itu hadir di sana, keselamatan itu dinyatakan di sana. Tentu kita semuanya mau, karena keselamatan itu tidak ada datangnya dari manapun Alkitab katakan, kecuali keselamatan yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dan dia adalah firman yang telah menjadi manusia, namanya Yesus. Dia adalah juru selamat, dikatakan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan hidup mereka dari dosa, karena dosa akan membawa mereka menuju kebinasaan. Tetapi Tuhan tidak mau manusia itu jalan menuju kebinasaan, tetapi Tuhan mau manusia itu jalan menuju kepada kehidupan. Dan untuk berjalan menuju jalan kehidupan, Sang Juru Selamat harus menuntun mereka. Dan Juru Selamat itu mau hadir di tengah-tengah manusia, dan dia hadir di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. Kenapa Tuhan mau hadir? Keselamatan itu hadir di tengah Yusuf dan Maria. Kita lihat karena Yusuf seorang yang taat. Dari mana kita tahu dia seorang yang taat? Karena saat itu kita lihat waktu cerita ini, kalau kita baca di dalam perikop itu, Tuhan dikatakan kelahiran Yesus itu melalui Maria saat mereka waktu itu masih tunangan. Dan waktu mereka masih tunangan, saat itu belum hidup sebagai suami istri, itu Maria mengandung, tetapi mengandung dari Roh Kudus. Dan disampaikan kepada Yusuf. Mendengar berita itu, Yusuf berencana ingin dikatakan menceraikannya dengan diam-diam. Dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Oleh sebab itu dia berkeinginan untuk menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi dikatakan di sini ketika dia mempertimbangkan hal itu,
dalam mimpinya, dalam tidurnya, dikatakan di dalam ayat yang ke-20 dikatakan di sana, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut, dikatakan, mengambil Maria sebagai istrimu. Itulah pesan Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya. Yang tadinya Yusuf ingin menceraikan Maria dengan diam-diam karena dia menyadari, saya tidak apa-apa, ini kok dia mengandung. Tetapi waktu dia mempertimbangkan hal itu, Tuhan datang kepadanya. Karena Yusuf ini seorang hati yang tulus, dia tidak mau mencemarkan Maria tunangannya. Dikatakan Tuhan datang dalam hidupnya, dan dia katakan dalam mimpi Tuhan berkata, jangan takut mengambil Maria. Itulah perintah Tuhan kepada Yusuf. Pertanyaannya, Yusuf mau taat gak atas perintah tersebut? Kalau bicara ya secara manusia kan, kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang enak aja, kok dia mengandung maksudnya dia mengandung tanpa maksudnya ya nikah gitu ya. Ya bukan karena saya, tapi ini pertimbangan yang untung rugi lah kalau kita bilang. Tetapi kalau kita lihat, perhatikan di sini, karena Yusuf ini memiliki, dikatakan dia seorang hatinya tulus. Di sini kita lihat Tuhan datang ketika dia bermaksud ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Tuhan katakan jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab dikatakan anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, ya, bukan hasil manusia, tetapi Allah memakai Maria, ya. Firman yang telah menjadi manusia itu melalui Maria dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan ketika dia dengar berita ini disampaikan oleh Tuhan kepadanya, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Apakah Yusuf taat akan perintah tersebut, perkataan tersebut? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-24 dikatakan di sana, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan, malaikat Tuhan kepadanya. Ini berarti Yusuf taat kepada perintah Tuhan. Yusuf taat kepada pesan Tuhan, perkataan Tuhan. Dan ini berarti bahwa keselamatan itu hadir di tengah-tengah mereka yang mau taat kepada perintah Tuhan, yang mau taat untuk melakukan perkataan Tuhan. Maukah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keselamatan itu hadir dalam hidup kita, melewati kehidupan kita? Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan mau keselamatan itu dinyatakan dan hadir melalui kehidupan kita, sediakanlah jalan keselamatan itu, jalan hadirnya keselamatan itu. Apakah itu? Mari kita belajar untuk mengarahkan hati dan pikiran kehidupan kita kepada perkataan Tuhan. Dengarkan, pelajari, dan renungkan apa yang Tuhan katakan. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Itulah yang akan menyelamatkan setiap hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan di sini tadi, Yusuf melakukan. Setelah dia bangun dari tidurnya, dia melakukan. Bahkan dikatakan ayat 25 tadi, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tuhan perintahkan melalui malaikat, nanti kalau dia lahir, yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Nanti kalau dia lahir, sebut namanya Yesus. Dan kalau kita lihat di sini, waktu anak ini lahir, yang dikandung oleh Maria, yang dari Roh Kudus itu, ketika dilahirkan, di sini dia 25 dikatakan dia menyebutnya Yesus. Artinya ini berbicara juga ketaatan. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, mari kita belajar untuk menyediakan, untuk menjadi saluran bagi kehadiran juru selamat tersebut. Bukan hanya keselamatan itu hadir dalam hidup kita, tetapi melalui hidup kita biarlah keselamatan itu dinyatakan di dalam lingkungan hidup kita. Dan bagaimana caranya? Dikatakan di sini tadi bahwa kita harus belajar seperti Yusuf, kita mau taat. Taat apa? Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena keselamatan hanya hadir bagi mereka-mereka yang taat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami diajar untuk menghadirkan keselamatan bukan hanya melalui kehidupan kami, tapi di dalam hidup kami sendiri. Biarlah keselamatan itu hadir, dan keselamatan tidak akan hadir kalau kami tidak mengarahkan hati dan kehidupan kami untuk tertuju kepada kebenaran firman-Mu, dan kami belajar untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya itu, kami melakukannya. Karena ketika kami melakukannya, di sanalah keselamatan itu dinyatakan. Biarlah di momen Natal itu Tuhan, Natal ini Tuhan, kami bukan hanya memiliki hati yang tulus
untuk menghadirkan keselamatan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku yang menaati dan setia dalam kebenaran firman-Mu. Karena di sanalah kehadiran keselamatan itu. Kami mau keselamatan hadir dalam rumah kami, keluarga kami, baik itu dalam usaha pekerjaan, dalam aktivitas sekolah perkuliahan, dimanapun kami berada, dengan jalan kami mentaati perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan memimpin kami, Tuhan yang menuntun kami. Karena dengan begitu penyertaan perlindungan Tuhan akan membuat kami sukses, berhasil, dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.